Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Sekar Paramita. Saya dari Fakultas Psikologi kelas B angkatan 2020 dengan NIM 30702000105. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya atas pertanyaan teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa sumber ilmu yang berasal dari panca indera dan akal bertentangan dengan Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apa prinsip dari sains Islam? Jawaban atas pertanyaan yang pertama yaitu, karena sumber ilmu yang berasal dari panca indera dan akal merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Metode ini merupakan hasil perkawinan dari pandangan dua aliran besar dalam dunia filsafat yang berseberangan, yakni empirisme dan rasionalisme. Secara etimologi, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Secara terminologi, rasionalisme dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Dan rasionalisme juga menekankan bahwa akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan bebas atau terlepas dari pengamatan indrawi. Akal merupakan salah satu sumber pengetahuan yang benar dalam diri manusia, dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengungkapkan betapa pentingnya akal dalam kehidupan manusia. Menurut Nasution 1982, akal itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akal praktis atau yang disebut dengan amalia, yaitu akal yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat yang ada pada jiwa binatang. Dan yang kedua yaitu akal teoritis atau yang sering disebut alimah, yang menangkap arti-arti murni yang pernah ada dalam materi seperti Tuhan, roh, dan malaikat. Secara etimologi, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, di antaranya yakni doktrin bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Jawaban atas pertanyaan yang kedua, sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinil dengan sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sains Islam meliputi ilmu umum, studi Islam, ilmu alam, dan ilmu sosial kemanusiaan. Selain itu, sains Islam juga meliputi ilmu yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empirisme, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Usman Bakar dalam buku Islam dan Sains, yaitu prinsip tauhid. Sepanjang ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka ilmu pengetahuan itu adalah sains Islam. Dengan demikian, bila suatu konsep atau teori yang berkembang dalam disiplin ilmu itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka ilmu pengetahuan itu dapat disebut sebagai sains Islam. Dalam psikologi Islam, kebersyukuran berkaitan dengan kesadaran dan perilaku atas keberlimpahan yang bersumber dari Tuhan. Dalam tradisi psikologi barat, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Peterson dan Seligman dalam buku Karakter Strength and Virtus, rendah hati berkaitan dengan ketiadaan anggapan diri sebagai lebih spesial dari orang lain. Sedangkan dalam psikologi Islam, rendah hati berkaitan dengan kesediaan untuk menerima kebenaran dari siapapun dan kapanpun, dan tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dalam menjawab pertanyaan ini, saya mengambil materi-materi dari jurnal-jurnal. Yang pertama yaitu ada jurnal yang berjudul Tinjauan Terhadap
Dalam menjawab pertanyaan ini, saya mengambil materi-materi dari jurnal, yaitu yang pertama jurnal yang berjudul Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme. Dan jurnal yang kedua yaitu berjudul Intuisi dan Wahyu dalam Bangunan, dan jurnal yang ketiga berjudul Epistemologi Sains Islam. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.